Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal Wahyudi dengan NIM 18 10 11 61 10 007. Kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dan saya kuasai terhadap pembelajaran membaca selama ini. Yang pertama, pengertian membaca ialah membaca merupakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk menemukan informasi pada suatu buku yang disampaikan oleh seorang penulis. Nah, tujuan kita sendiri membaca ialah guna untuk mengetahui keseluruhan isi buku, mengetahui ide pokok pada suatu buku, ingin mengetahui kebenaran terhadap suatu hal, dan ingin melatih kemampuan diri kita untuk menganalisis dan memahami suatu bacaan. Nah, pada tujuan membaca pasti ada manfaat membaca tersendiri. Nah, manfaat membaca ini ialah pada diri kita, yaitu dapat menstimulasi otak kita, dapat menambah wawasan baru pada diri kita, dapat menambah kosakata, dan dapat melatih kemampuan diri kita juga untuk menganalisis pada suatu bacaan. Nah, pada membaca ini mempunyai dua sasaran. Yang pertama, membaca permulaan dan membaca lanjutan. Pada membaca permulaan ini biasanya terjadi pada anak pada tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Yang dimana anak pada membaca permulaan ini belum lancar atau sudah baik dalam membaca, tapi mereka masih belajar untuk mengenal huruf. Berbeda halnya dengan membaca lanjutan, yang dimana membaca lanjutan ini telah terjadi pada tingkatan anak kelas 3 SD sampai perguruan tinggi. Di sini mereka sudah mampu dan sudah menguasai proses membaca yang mana baik atau benarnya cara membaca. Di sini pada lanjutan ini seorang anak akan lebih sering dan lebih minat dalam membaca karena mereka sudah terbiasa dan sudah lancar dalam membaca. Nah, pada membaca ini pun mempunyai cara membaca tersendiri. Biasanya pada membaca permulaan itu menggunakan membaca nyaring, yang mana di sini biasanya digunakan oleh guru untuk membacakan atau mengajarkan suatu bacaan pada anak. Biasanya pada membacakan sebuah materi dengan cara didiktikan kemudian anak mencatatnya. Nah, seperti itu cara membaca nyaring. Ya, yang kedua, cara membaca dalam hati. Cara membaca dalam hati ini biasanya dilakukan pada tingkat lanjutan, yang dimana seorang anak telah mengetahui baik atau tidaknya membaca dalam hati dan membaca nyaring tersebut. Nah, pada membaca ini pun mempunyai permasalahan tersendiri dan juga strategi tersendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, permasalahan yang sering muncul pada membaca permulaan, yang dimana permasalahan ini bisa berasal dari dalam diri anak tersendiri, karena anak mempunyai sifat yang berbeda-beda, mempunyai yang malas dan juga mempunyai sifat yang tidak malas dalam membaca. Cara mengatasinya ialah dengan cara kita dari kecil kita ajarkan atau kita latih membaca buku. Yang selanjutnya kita ajak anak untuk sering rekreasi atau jalan-jalan ke perpustakaan. Yang kedua, yang selanjutnya kita mengajarkan anak bagaimana cara membaca baik dan benar yang diajarkan secara telaten, tapi jangan cara tidak memaksa diri anak, karena jika kita memaksakan diri anak untuk membaca maka anak akan menimbulkan rasa malas dan rasa terpaksa pada dirinya sendiri. Nah, permasalahan yang sering muncul juga pada membaca lanjutan ialah juga sama, yaitu pada diri anak sendiri.
bawaan dari diri anak, mau atau tidaknya ia membaca, karena sifat malas ini merupakan masalah yang sangat besar. Nah, cara mengatasinya, kita bisa mengajarkan kepada anak dengan sabar dan telaten, atau ketika anak membaca, kita bisa memberikan hadiah kepada anak, kemudian itu akan melatih kemampuan diri anak, dan rasa malas tersebut pun akan hilang pada diri anak tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan tadilah yang sering muncul. Tidak hanya dalam diri anak tersendiri, juga bisa berasal dari diri luar anak. Yang pertama, kemampuan ekonomi. Yang dimana kemampuan ekonomi ini akan mempengaruhi kemampuan si anak dalam proses membacanya. Jika anak mempunyai niat yang baik dalam membaca, tapi fasilitasi tidak ada, maka anak akan merasa kecewa dan malas dalam membaca. Nah, cara membaca ini pun bisa kita lakukan untuk mengetahui bagaimana cara kemampuan siswa dalam membaca. Kita bisa menggunakan metode CAM. Nah, yang dimana metode CAM ini mempunyai tingkatan. Yang pertama, tingkatan pada anak membaca rendah ialah pada tingkatan 250 kpm, sedangkan sedang berada 250 sampai 300 kpm, dan yang membaca tingginya berada 300 sampai 350 kpm. Nah, cara membaca seorang anak bisa kita ketahui dengan cara kita melatihnya. Ya, sekian dari saya, itu yang saya sampaikan. Salah hilapnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.